Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul Pembebasan. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Teman-teman, di beberapa hari sahabat ini kita telah mempelajari kisah tentang Daniel. Bagaimana Daniel telah dibawa ke Babel, bagaimana Daniel telah diangkat menjadi pegawai raja, bagaimana Daniel telah menafsirkan mimpi raja, bagaimana Daniel telah mengartikan tulisan yang ada di dinding. Dan pada hari sahabat ini, kita akan kembali mempelajari kisah tentang Daniel. Hari sahabat ini kita akan mempelajari bagaimana Daniel diuji kesetiaannya, diuji ketekunannya terhadap Tuhan, diuji integritasnya sebagai umat Tuhan. Kita tahu bahwa teman-teman Daniel yang telah berada di Babel, orang-orang Babel yang sama-sama menjadi pegawai raja, mereka tidak suka dengan Daniel. Oleh karena apa? Oleh karena Daniel selalu berhasil, sedangkan mereka tidak berhasil. Dan mereka ini akhirnya selalu mencari-cari kesalahan apa yang sekiranya ada pada Daniel. Sehingga pada suatu saat mereka akhirnya mengetahui bahwa Daniel telah mempunyai suatu kebiasaan. Bagaimana Daniel selalu berdoa kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan. Sehingga hal itu dibuatlah oleh teman-teman Daniel ini untuk menjadi suatu kesalahan Daniel. Mereka berdiskusi dengan raja, mereka mempunyai niat, mempunyai inisiatif bahwa seluruh rakyat yang ada di Babel harus menyembah hanya kepada raja saja. Tidak boleh kepada yang lain. Mereka beribadah, mereka menyembah hanya kepada Allah saja. Dan tentu mendengar akan berita akan ketetapan tersebut, maka Daniel tidak mau menurutinya. Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada keputusan raja, kepada peraturan raja. Sehingga kebiasaan Daniel untuk selalu berdoa kepada Tuhan tetap ia jalankan. Sehari 3 kali Daniel berdoa kepada Tuhan. Dan tentu ketika teman-temannya ini, orang-orang pegawai-pegawai raja ini melihat hal tersebut, melihat bagaimana Daniel berdoa kembali kepada Tuhan, maka teman-temannya ini melaporkan Daniel kepada raja. Mereka mempunyai suatu orang yang telah ditetapkan untuk menjadi tersangka, sehingga Daniel harus mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Yaitu dimasukkan ke dalam gua singa. Tentu di dalam gua singa tersebut ada banyak singa-singa yang lapar. Sehingga bagaimanapun juga, walaupun Daniel bersahabat dengan raja, tetapi itu adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh raja. Sehingga mau tidak mau, bagaimanapun juga, Daniel harus melaksanakan hukuman tersebut, harus menerima hukuman tersebut. Bagaimana Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tidak takut. Daniel tidak sedikit pun merasa menyesal telah berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak merasa sedikit pun menyesal telah melanggar perintah raja. Tetapi dia dengan berani dia masuk ke dalam gua singa tersebut, menerima hukuman tersebut. Tetapi raja, dia gelisah. Dia takut kalau Tuhan dari Daniel tidak sanggup untuk menyelamatkan Daniel. Sehingga raja pada malam, pada waktu Daniel telah dimasukkan ke dalam gua singa, raja menjadi gelisah. Dia tidak bisa tidur. Dia selalu memikirkan bagaimana nasib Daniel yang ada di dalam gua singa. Bagaimana kondisi keadaan Daniel yang ada di dalam gua singa. Apakah dia hidup atau dia mati? Apakah dia selamat atau dia telah dimakan oleh singa-singa tersebut? Sehingga pada waktu pagi-pagi benar, raja ini segera bergegas pergi ke goa tersebut. Dia
memanggil Daniel. Dia bertanya kepada Daniel seperti ayat inti kita tadi. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dan akhirnya suara dari dalam gua tersebut terdengar. Daniel masih hidup. Tuhan yang telah Daniel sembah telah sanggup untuk melindungi Daniel, telah sanggup untuk menyelamatkan Daniel. Sehingga sangat senanglah hati raja. Raja sangat bersuka cita oleh karena temannya, sahabatnya, yaitu Daniel masih selamat. Dan di sisi lain, Daniel marah, raja marah terhadap teman-temannya Daniel yang telah menuduh Daniel, yang raja berpikir dan raja tahu bahwa hal yang dibuat oleh teman-temannya ini hanyalah untuk menjatuhkan Daniel. Sehingga teman-temannya ini yang akhirnya dibawa untuk masuk ke dalam gua singa. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 147 mengatakan, Allah tidak mencegah orang-orang yang memusuhi Daniel untuk melemparkannya ke dalam gua singa. Ia membiarkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat bertindak begitu jauh untuk melaksanakan maksud mereka. Tetapi supaya ia dapat menjadikan kelepasan hambanya lebih mencolok dan kekalahan musuh-musuh kebenaran dan keadilan menjadi lengkap. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, kata pemazmur menyaksikan dalam buku Mazmur pasal 76 ayat 11. Melalui kebenaran satu orang ini yang memilih untuk mengikuti kebenaran daripada kebijaksanaan, setan harus dikalahkan dan nama Allah harus dihormati dan ditinggikan. Jadi memang Tuhan membiarkan Daniel untuk menerima hal tersebut. Untuk apa? Supaya orang-orang lebih mengetahui, lebih sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa. Tidak ada hal yang lain yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Tuhan memang membiarkan hal tersebut terjadi supaya setan lebih dikalahkan, lebih dicolokkan lagi, lebih terlihat lagi kekurangannya dan kesalahannya, dan nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, mungkin terkadang dalam kehidupan kita menjadi seperti Daniel. Ada hal-hal yang terkadang membuat kita lebih untuk jauh daripada Tuhan. Ada hal-hal, mungkin tugas atau acara atau kegiatan apapun tersebut yang dapat menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan mungkin itu adalah suatu keharusan yang harus kita jalankan. Kalau tidak, mungkin kita akan menerima hukuman seperti Daniel. Tetapi teman-teman, kita harus mengingat bahwa Tuhan harus menjadi prioritas kita. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, Tuhan harus menjadi yang pertama dalam hidup kita. Kita harus lebih patuh kepada Tuhan. Kita harus lebih patuh kepada perintah Tuhan daripada kepada kebijaksanaan. Di sini dikalahkan bahwa melalui kebenaran satu orang ini yang memilih untuk mengikuti kebenaran daripada kebijaksanaan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Kiranya melalui kehidupan kita yang selalu mengikuti kebenaran Allah daripada kebijaksanaan di dunia ini, daripada segala hal yang ada di dunia ini, maka nama Tuhan akan semakin ditinggikan dengan perilaku kita, dengan sikap kita. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di-like videonya, dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.